Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sukacita bagi saya kembali dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah melalui program Bible and Coffee ini setiap kita anak-anak Tuhan terus dikuatkan dalam mengiring Tuhan di hari-hari terakhir. Karena Alkitab katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu sebabnya kalau kita di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Kita rindu agar setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu setiap hari kita dikuatkan firman Tuhan. Karena Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Apapun tergoncangkan di muka bumi ini, tetapi hanya firman Tuhan yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya hari ini kembali saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kita bersama-sama mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari-hari hidup kami adalah milik Tuhan. Tuhan yang menjadikan kami sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena anugerah, semua karena pertolongan Tuhan. Dan kami kembali rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur 119. Mazmur 119 di ayatnya yang ke-9 ya. Kita lihat sama-sama perkataan pemazmur. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tentu firman ini bukan hanya buat orang muda, iya kan? Buat setiap kita. Jadi setiap kita bagaimana caranya agar dapat mempertahankan kelakuan kita, sikap kita, keseharian kita agar tetap bersih. Mazmur katakan tentu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa firman Tuhan membersihkan hidup kita. Saya sering kali menganalogikan bahwa sebagai seorang yang suka kopi gitu kan, kopi hitam tentunya, ada bekas-bekas gelas yang ada ampasnya begitu. Ketika kita taruh gelas tersebut, gelas yang ada ampas kopinya, kita kucurkan dengan air bersih. Lama-kelamaan ampas kopi itu akan keluar dari wadah, dari gelas tersebut dan digantikan dengan air bersih. Nah, kira-kira seperti itulah kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang terus masuk setiap hari. Pelan tapi pasti apa yang kotor dalam hidup kita itu akan keluar. Kenapa? Karena ini perkataan firman. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan membersihkan kelakuan kita. Firman Tuhan membersihkan karakter kita. Sama seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan yang tidak tertanam dalam firman Tuhan, setiap kita orang percaya yang jarang membaca firman Tuhan, sulit untuk mendapati hidup kita selalu bersih di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dalam daging, masih ada kemanusiaan kita yang seringkali membawa kita, mengarahkan hidup kita jatuh dalam kubangan dosa. Itu sebabnya ketika kita selalu diperbaharui dengan firman, selalu mendengarkan firman Tuhan, kita jadi mengerti akan kebenaran. Dan firman Tuhan katakan, kebenaran itu akan memerdekakanmu. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan untuk mari sama-sama luangkan waktu sebelum kita memulai segala sesuatunya, sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita memulai usaha, membuka toko, atau sebelum kita berangkat sekolah, apapun sebelum aktivitas kita di rumah kita. Ayo ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan.
Karena biar bagaimanapun firman Tuhan itu nantinya akan terus membersihkan hidup kita. Orang yang tertanam dalam firman Tuhan, dia akan menghasilkan buah. Barang siapa tinggal dalam aku, kata Yesus, dia akan menghasilkan buah. Sebab di luar aku kamu tidak berbuah apa-apa. Bagaimana setiap kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak pernah dekat dengan pokok anggur, tidak pernah dekat dengan firman-Nya? Iya kan? Itu sebabnya penting sekali untuk kita terus mendengarkan firman Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, untuk hidup kita semakin hari semakin dibersihkan. Mungkin sebagian kita berkata, pendeta, saya kalau lagi baca kitab ini saya kurang ngerti. Saya kalau lagi baca firman Tuhan kadang saya nggak memahami. Tetap baca aja terus. Baca aja terus, baca aja terus, baca aja terus. Saudara dan saya punya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita. Dia yang akan menyingkapkan segala sesuatu, dia juga yang akan mengingatkan kita akan seluruh kebenaran firman Tuhan. Tapi bagian kita mau, rasa lapar dan haus akan firman itu ada dalam kehidupan kita. Minimal itu dulu. Baca terus, renungkan terus. Nah, lama-kelamaan hidupmu akan dibersihkan. Yang pertama, apa yang dibersihkan dalam hidupmu? Tentu hati kita akan dibersihkan. Orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan di hatinya, maka perbendaharaan di dalam hatinya bukan lagi kepahitan, kebencian, sakit hati, kecewa, luka. No, karena sudah tergantikan dengan firman. Firman itu mengatakan, ampunilah musuhmu, kasihilah mereka yang menganiaya kamu, berdoalah buat mereka yang menyakitimu. Firman itu menggantikan tempat dari kebencian, kekecewaan, luka hati yang ada dalam hati kita. Diganti. Tetapi bayangkan kalau firman tidak pernah kita renungkan, kita nggak pernah tahu kebenaran, maka yang tersimpan di hati kita adalah hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang melukai kita, hal-hal yang menyakiti kita. Jadi yang pertama, firman Tuhan tentu akan membersihkan hati kita dari perbendaharaan yang seharusnya tidak kita simpan di hati kita, saudara. Yang kedua, apa yang dibersihkan oleh firman Tuhan? Yang kedua tentu pikiran kita dibersihkan. Rasul Paulus katakan, apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bagaimana setiap yang baik bisa ada dalam pikiran kita kalau firman Tuhan gak pernah kita pikirkan? Bagaimana segala sesuatu yang baik bisa kita taruh dalam pikiran kita kalau dalam pikiran kita hanya pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran yang menyakiti hati orang lain, pikiran-pikiran yang menakutkan, pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan. Apa yang kita mau taruh dalam pikiran kita? Kembali lagi, ketika firman Tuhan kita ada dalam pikiran kita, kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka saat itu pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan akan dibersihkan oleh firman Tuhan. Ayo sama-sama kita mulai membersihkan storage pikiran kita, storage hati kita, saudaraku. Caranya bagaimana? Renungkan firman Tuhan. Terus isi, terus isi. Engkau belum mengerti, terus baca, terus baca. Nanti Roh Kudus akan mengajarkan kepada setiap kita, menuntun setiap kita, membuat kita memahami kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Bersihkan hatimu, bersihkan pikiran, bersihkan kelakuan hidupmu dengan firman Tuhan yang membersihkan kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena setiap kebenaran Tuhan, kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami, terus memurnikan hati kami, terus memurnikan pikiran kami, sehingga semakin hari kami semakin dapat Tuhan berkenan. Semakin hari kami semakin menjadi segambar serupa dengan Allah. Kami ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Tolong setiap kami ya Tuhan. Berikan rasa lapar dan haus akan firman-Mu. Sehingga ketika kami mulai merenungkan firman Tuhan, pelan tapi pasti kehidupan kami semakin dibersihkan, semakin dimurnikan, semakin kami menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba ucapkan berkat secara khusus, agar setiap mereka memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Hamba berdoa bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka. Bahkan mereka yang hari-hari sedang mengalami kesusahan, mereka yang hari-hari sedang mengalami penderitaan, biar Roh Kudus memberikan penghiburan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.